Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah sampai di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita tetap selalu dan tetap diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, ada 3 hal yang perlu diketahui. Di dalam Al-Quran terdapat 3 ayat yang saling berkaitan. Jadi ibadah satu berkaitan dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama yaitu Qul atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketika kita taat kepada Allah, kita juga harus taat kepada Rasul. Jika hanya taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul, itu juga akan sia-sia. Pun sebaliknya, jika kita hanya taat kepada Rasul tanpa taat kepada Allah, itu juga merupakan hal yang sia-sia. Yang kedua yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kita setiap hari sholat tanpa menunaikan zakat itu juga akan sia-sia. Jadi pahala kita, usaha kita, ikhtiar kita melakukan sholat akan tertolak. Sama halnya jika kita mengeluarkan zakat tanpa melakukan sholat, itu juga akan meniadakan amal-amal atau menyediakan pahala zakat kita. Jadi keduanya harus saling dilakukan. Yang ketiga yaitu jika kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada orang tua. Seperti halnya kata pepatah, restu orang tua ada restu Allah, restu Allah ada pada restu orang tua. Jadi kedua-duanya harus kita lakukan, bersyukur kepada Allah maupun bersyukur kepada orang tua. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang pentingnya zakat. Ini membayar zakat dengan penuh kesadaran. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Keduanya harus dilakukan tanpa meninggalkan satu yang lainnya. Jadi ketika kita sholat, kita juga harus menunaikan zakat. Nah, di sini Ustazah mengingatkan anak-anakku sekalian, ini sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita menunaikan zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya kepada umat-umat atau golongan-golongan yang memang membutuhkan. Nah, di sini tentang zakat fitrah ini, zakat fitrah dikeluarkan mulai dari bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi misalkan saya boleh nggak sih membayar zakat di hari ke-10 Ramadan atau ke-15 Ramadan? Boleh ya. Jadi boleh, takutnya lupa seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa, silahkan menyegerakan zakat agar tidak terlupakan seperti itu. Nah, di sini dalam zakat ada 2 golongan, yaitu golongan yang menerima zakat dan golongan yang membayar zakat. Andai kata kita disuruh memilih, apakah kita memilih yang mana, menerima zakat atau mengeluarkan zakat? Semoga semuanya menjawab kita adalah golongan-golongan yang membayarkan zakat. Artinya golongan-golongan yang membayarkan zakat ini adalah golongan-golongan orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu yaitu diberi rezeki badan sehat yang lebih, diberi rezeki ilmu yang bermanfaat, diberi rezeki harta benda yang berkecukupan seperti itu. Semoga Allah memampukan kita sehingga kita menjadi muslim yang taat ya, sehingga kita lulus ya menyandang predikat lulus di bulan suci Ramadan ini. Itulah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan di tempat-tempat misalkan masjid terdekat atau di sekolah kita juga bisa anak-anak. Jadi kita ada lembaga bantuan sosial yang bisa menyalurkan zakat fitrah, insya Allah amanah. Jadi mari anak-anakku sekalian, Ustazah mengingatkan untuk membayar zakat. Jangan lupa sebelum sholat Idul Fitri ya, atau misalkan hari ini belum ada yang belum membayar zakat, yuk segera bayar zakat hari ini juga. Mau bentuk uang atau bentuk beras diperbolehkan seperti itu. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang dirahmati Allah dan orang-orang yang dirahmati Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustazah kultum singkat ini, semoga
semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.